Halo, para pecinta film tapi males nonton film. Balik lagi sama gua Guntur di konten kali ini. Gua bakal nyeritain film yang berjudul Mortal Engine tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Christian River. Film ini diangkat dari novel karya Philip Reeve dengan judul yang sama. Film yang mengisahkan bumi yang hancur akibat perang yang bersetting waktu pasca apokaliptik pada 30 abad yang akan datang, ketika manusia tinggal di kota yang berada di atas mesin yang berjalan untuk mencari sumber daya supaya bisa bertahan hidup. Dah lah, nggak usah kebanyakan spoiler di awal karena isi video ini spoiler semua. Ya udah, langsung aja gua ceritain. Film ini diawali dengan sebuah narasi. Hanya butuh 60 menit bagi kaum kuno untuk membawa manusia ke ambang kepunahan yang selamat, memobilisasi permukiman mereka untuk memulai hidup baru di bumi yang teracuni dalam perburuan makanan dan bahan bakar. Yang lemah binasa dan yang kuat semakin kuat, sampai mereka tiba di zaman baru, yaitu zaman kota predator barat. Kemudian scene memperlihatkan seorang wanita yang bernama Hester Shaw yang sedang mengawasi keadaan sekitarnya. Lalu Hester melihat sebuah kota raksasa mendekat. Kota itu adalah salah satu kota predator. Kota predator itu bernama kota London. Nah, jadi kota predator itu kota yang memakan atau menangkap kota-kota kecil untuk diambil sumber dayanya gitu. Hester pun bergegas kembali ke perkumpulan kota kecil yang sedang melakukan transaksi jual beli, ya semacam pasar gitulah. Tak lama kemudian, alarm peringatan berbunyi. Kemudian, perkumpulan kota kecil itu pun mulai berpencar untuk menyelamatkan diri. Apesnya, kota Bavaria yang dinaiki Hester mesinnya mogok. Saat kota London semakin dekat, alhamdulillahnya mesin kota Bavaria berhasil menyala dan langsung tancap gas dengan kecepatan penuh. Sementara itu, di dalam kota London, warga bersorak-sorak kegirangan karena melihat perburuan yang dilakukan kota London. Lalu terlihat seorang pemuda bernama Tom Nadsworthy yang berlari menuju ke museum untuk bekerja. Sementara itu, di dalam museum memperlihatkan petinggi museum bernama Chadwick Pomeroy dan asistennya bernama Clytie. Pomeroy mendapatkan laporan dari petugas museum bernama Profesor Archie. Profesor Aki melaporkan bahwa barang-barang museum banyak yang rusak akibat getaran yang terjadi karena pergerakan kota London. Nah, isi museumnya tuh bukan barang-barang prasejarah, tapi isi dari museum itu adalah barang-barang di zaman sekarang, kayak smartphone, TV, patung minion. Jadi zaman sekarang itu di film ini dianggap sebagai zaman peninggalan sejarah gitu. Lalu muncul gadis bernama Catherine Valentine dari dalam ruangan naskah. Catherine sudah menunggu sedari tadi. Pomeroy pun kesal karena Tom masih belum datang. Scene berpindah ke ruang kemudi kota dan memperlihatkan seorang sejarawan kota London bernama Thaddeus Valentine yang sibuk memimpin pengejaran kota kecil buruannya. Lalu muncul wali kota London bernama Magnus Crom. Magnus menanyakan kota apa yang sedang mereka buru kepada Valentine. Valentine pun menjelaskan kalau kota yang mereka kejar adalah kota tambang Bavaria yang ditenagai mesin darat C-20 yang membawa batu bara dan besi setara 75 ton dan cukup untuk bahan bakar selama seminggu untuk kota London. Magnus pun memerintahkan untuk menangkap kota itu sampai dapat. Penangkapan pun dilakukan. Dan film Mortal Engine pun dimulai. Anjay, ini baru intronya aja udah epic gila anjir. Jadi gue saranin lu tonton sih filmnya. Tapi kalau lu males, ya udah lanjutin nonton video gue. Film ini dilanjutkan dengan memperlihatkan Tom yang dimarahi oleh Pomeroy karena datang terlambat. Dan Tom diberi satu kesempatan lagi. Jika terlambat lagi, dia akan dikeluarkan. Ya karena si Tom ini sering banget terlambat. Kemudian scene berganti dan memperlihatkan warga kota Bavaria yang sudah masuk ke dalam kota London. Warga kota Bavaria pun diterima dengan baik dan digeledah satu persatu dan tidak boleh membawa apapun dari kota asalnya.
terutama senjata. Lalu, scene berpindah kepada Tom dan Catherine yang sedang mengobrol. Catherine bilang, dia sedang mempelajari tentang perang 60 menit yang menghancurkan peradaban kuno. Catherine mencari informasi kepada Tom, seperti catatan sejarah, jurnal, buku, atau catatan sejenisnya lah. Tom bilang kalau catatan dan sejenisnya itu hanya ada sedikit saja dan mungkin mereka lupa menulis buku tentang perang 60 menit. Lalu Tom memperlihatkan barang-barang dari peradaban kuno, kayak smartphone, TV, dan barang-barang lainnya. Yang sebenarnya sih barang-barang di museum itu lebih canggih dibanding barang-barang yang mereka pakai sekarang. Jadi teknologi zamannya malah terjadi kemunduran gitu. Kemudian Tom mengajak Catherine ke ruangan pribadinya untuk memperlihatkan sesuatu yang berhubungan dengan perang 60 menit. Saat masuk ke ruangan itu, Catherine kaget saat melihat peta dunia di abad 21 karena sangat berbeda dengan peta dunia mereka saat ini. Lalu Tom memperlihatkan sebuah rekaman video di sebuah teknologi kuno yang dia coba perbaiki dengan caranya sendiri walaupun menurut dia teknologi itu sangat rumit. Ya itu sebenarnya sih TV tabung sih kalau kata gua mah. Video itu memperlihatkan detik-detik saat terjadinya perang 60 menit. Tom menjelaskan kalau peradaban kuno menggunakan senjata bernama Medusa untuk melakukan perang. Senjata itu sejenis senjata energi kuantum. Dan senjata itu berjumlah puluhan yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Peradaban kuno membuat senjata dengan pengendali jarak jauh. Tom memperlihatkan pengendali jarak jauh yang dia temukan tapi sudah hancur total. Catherine bilang kalau senjata kuno itu sangat mengerikan dan peradaban kuno yang memiliki teknologi maju sangat bodoh karena membuat senjata itu. Tom pun menjelaskan kalau peradaban kuno juga menyadari hal itu dan akhirnya membuat benda kecil yang disebut draper penghancur untuk merusak senjata itu. Tom bilang para ilmuwan London mencoba membangun kembali senjata itu, tapi Tom tahu masih ada bagian-bagian yang belum ditemukan oleh mereka. Lalu Tom menunjukkan bagian-bagian senjata yang dia temukan. Saat Tom membuka berangkasnya, ada seseorang yang mengintip di jendela. Dia adalah Herbert Malepan. Ya sebut aja Herbert lah. Nah si Herbert ini, dia pangkatnya lebih tinggi daripada Tom. Karena si Herbert ini gak suka si Tom dekat sama si Catherine, Herbert pun nurunin pangkat Tom dan ngehina si Tom yang asal usulnya gak jelas dan warga rendahan. Terus si Herbert ingin menggantikan Tom untuk mendampingi Catherine. Tapi ya Catherine gak mau lah. Ini kalau gue jadi si Tom ya, bakalan gue kemplang tuh kepalanya si Herbert. Ngeselin pisan jadi orang aslina. Catherine pun mengajak Tom ke bawah tempat pengumpulan barang-barang dari kota kecil yang dimakan kota London. Yang sebenarnya nggak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Karena si Catherine ini anaknya si Valentine, sejarawan paling berpengaruh di kota dan orang kepercayaan wali kota. Jadi si Catherine punya akses ke bagian bawah kota. Privilege lah istilahnya gitu. Sesampainya di bagian bawah kota, terlihat warga kota Bavaria yang masih diperiksa dan tidak boleh membawa barang-barang dari kota asalnya, termasuk senjata. Mereka akan ditampung di kota London dan diberi pekerjaan. Lalu tiba-tiba Catherine bertabrakan dengan seorang pria bernama Bepish. Bepish adalah teman lama Tom. Sayangnya mereka berbeda nasib. Bepish bekerja di bagian bawah, sedangkan Tom di bagian atas. Catherine yang merasa bersalah mencoba membantu Bepish, tapi sikap Bepish dingin dan langsung buru-buru pergi. Lalu terlihat seorang petugas yang akan membuang panggangan roti ke tempat peleburan. Tapi Tom langsung mencegahnya karena dia bilang pemanggang roti itu sangat langka dan klasik. Dah pemanggang roti doang langka dan klasik ya. Ya wajar sih, itu kan 30.000 tahun kemudian. Kemudian muncul Valentine yang memuji pengetahuan Tom tentang barang-barang peninggalan peradaban kuno. Tom pun sangat senang bertemu dengan Valentine karena Tom sangat ngefans sama Valentine dan sudah membaca semua buku Valentine. Valentine pun bilang dia kenal orang tua Tom dan bilang kalau orang tua Tom adalah sejarawan hebat. Valentine pun bertanya kepada Tom bukannya dulu Tom ingin menjadi pilot, tapi Tom bilang dia nyerah jadi pilot dan lebih suka jadi sejarawan. Lalu tiba-tiba ada pekerja yang menemukan barang kecil yang sangat berbahaya. Barang itu adalah sel inverter Fuji. Tom bilang kalau sel inverter itu sama seperti yang ada di museum.
Tapi, sel yang ada di museum diambil oleh para ilmuwan dan membuat Pomeroy marah. Jadi sel importer ini bagian dari senjata Medusa. Bagian energinya lah kurang lebih kayak gitu. Koreksi dah kalau gua salah. Tiba-tiba terjadi keributan antar warga Bavaria yang baru masuk dengan pekerja yang mengecek warga Bavaria. Valentine pun langsung melerai dan menghukum pekerja yang berbuat kasar. Saat Valentine sedang menjelaskan kalau warga Bavaria akan mendapat hidup layak dan pekerjaan, tiba-tiba muncul Hester dan langsung menusuk Valentine. Hester bilang, tusukan itu buat ibunya yang bernama Pandora Shaw. Saat Hester akan menusuk untuk yang kedua kalinya, Tom berhasil mencegahnya. Lalu petugas keamanan muncul. Hester pun langsung lari menuju kota Bavaria yang akan dihancurkan. Tom yang melihat Hester kabur langsung mengejar Hester ke dalam kota Bavaria. Hester yang terpojok berusaha meloncat ke dalam lubang pembuangan. Tapi Tom berhasil menahan Hester. Hester pun menitip pesan ke Tom agar bertanya ke Valentine apa alasannya membunuh ibunya Hester. Kemudian Hester pun melepaskan tangan Tom lalu terjatuh ke dalam lubang pembuangan. Lalu Valentine pun datang. Tom langsung bilang kalau Hester bilang Valentine membunuh ibunya. Mendengar hal itu, Valentine langsung mendorong Tom ke dalam lubang pembuangan. Kemudian Catherine datang, tapi Valentine beralasan kalau Tom dan Hester berantem sampai terjatuh ke dalam lubang. Saat Catherine memeriksa lubang, dia melihat Beppis berada di seberang lubang. Lalu pencarian pun dilakukan menggunakan pesawat. Valentine bilang ke Catherine kalau Tom masih hidup, tim pencari pasti menemukannya. Catherine pun menanyakan siapa gadis yang menusuknya. Kenapa dia kenal dengan Valentine? Tapi Valentine bilang dia tidak kenal. Valentine pun bilang mungkin saja dia adalah salah seorang dari anti-traction. Valentine berpikiran orang-orang di kota statik membenci kota traction sehingga membuat dinding perisai dan memakai sumber daya untuk mereka sendiri. Sehingga membuat kota traction kehabisan sumber daya dan akhirnya punah. Valentine juga bilang kota statik dan kota traction tidak mungkin hidup berdampingan. Sedangkan Catherine berpikiran sebaliknya. Kalau kedua kota bisa hidup berdampingan dengan damai. Nah, yang dimaksud kota traction adalah kota yang di atas mesin berjalan. Sedangkan kota statik adalah kota yang berdiam di suatu wilayah. Catherine pun sempat melihat berkas-berkas dan foto-foto rencana yang akan dilakukan oleh Valentine. Lalu Catherine pun pergi. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Hester dan Tom masih selamat. Tom yang masih pingsan digagahi oleh Hester. Maksudnya digeladahi oleh Hester. Hester mengambil pisau dan semua uang milik Tom. Saat Tom sadar, dia kebingungan. Tom pun langsung mengejar Hester dan meminta diantarkan kembali ke kota London. Tapi Hester marah karena Tom menggagalkan rencana Hester untuk membunuh Valentine. Karena Hester sudah menunggu selama 6 bulan untuk mendapat kesempatan itu. Lalu mereka berdua terus berjalan mengikuti jejak ban kota London. Sementara itu, Valentine sedang dimarahi oleh wali kota Magnus karena masih belum ada solusi untuk mengatasi sumber daya yang semakin menipis di kota London. Padahal Magnus sudah mengikuti semua saran Valentine. Valentine pun bilang masih butuh waktu untuk menyelesaikan proyek sumber dayanya. Magnus juga bilang dia bisa kapan saja membuang Valentine kalau masih belum ada solusi. Scene kembali pada Tom dan Hester. Mereka berdua berusaha untuk mencari kota dagang. Hester yang kesal nggak peduli sama Tom, tapi Tom terus nyerocos. Tom juga bilang dia pernah belajar menjadi pilot dan tahu soal navigasi dan arah. Saat sampai di persimpangan, Hester yang kesal menanyakan arah mana yang benar. Tom yang sok tahu lalu menunjuk arah yang menuju ke selatan Outland. Tapi Hester bilang mereka tidak boleh pergi ke arah sana. Lalu Hester pergi ke arah yang satunya. Sementara itu, Valentine sedang memeriksa proyek sumber dayanya dan menemui ilmuwan bernama Dr. Evan Twig. Valentine menanyakan apalagi yang dibutuhkan untuk mempercepat proyeknya. Dr. Twig bilang butuh beberapa teknologi peradaban kuno untuk menstabilkan proyeknya dan butuh waktu beberapa minggu lagi. Kemudian Valentine memberikan sel inverter yang berasal dari kota Bavaria. Dr. Twig juga menanyakan soal kebenaran kejadian penusukan yang dilakukan oleh Putri Pandora Shaw dan menyuruh Valentine membunuh Hester karena dia akan menjadi masalah besar.
Lalu Dr. Twig menyarankan Valentine pergi ke penjara Sharkmoor karena Dr. Twig menerima pesan dari penjara itu bahwa mereka telah menangkap Stalker, salah satu pembunuh bayaran pembelot yang sangat berbahaya. Tapi Valentine tidak tertarik karena Stalker itu sangat susah dikendalikan. Lalu Dr. Twig bilang kalau Stalker yang ditangkap itu sedang berburu seseorang, dan seseorang itu adalah Hester Shaw. Kemudian, Valentine pun langsung pergi menuju penjara Sharkmoor. Di tempat lain, Hester dan Tom mencoba bertahan dari kelaparan dan kehausan dengan cara meminum air dari genangan tanah dan memakan roti yang sudah kadaluarsa selama 1000 tahun. Lalu Tom menceritakan masa lalunya. Tom bilang dia dilahirkan di kota yang berjalan di atas mesin. Dia juga bermimpi bisa keluar dari kota London dan melihat dunia luar. Dia gagal jadi pilot karena orang tuanya meninggal 8 tahun lalu. Saat Tom menanyakan masa lalu Hester, Hester nggak mau cerita dan malah tidur. Saat Hester bermimpi buruk tentang masa kecilnya, tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara Tom yang berteriak-teriak memanggil sebuah kota berjalan. Tom mengira itu kota dagang, padahal itu adalah Southeast. Nah, jadi Southeast ini adalah pemburu malam. Terus yang mereka buru adalah orang-orang yang terlantar untuk dijual sebagai budak. Tom dan Hester berusaha lari dari kejaran Southeast. Hester pun terkena anak panah dari Southeast. Untung saja, Tom dan Hester diselamatkan oleh suami istri bernama Mr. Wirland dan Nyonya Wirland yang menggunakan kendaraan bawah tanah mirip kelabang. Sementara itu di kota London, Catherine menemui Pepys dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di lubang pembuangan. Pepys pun bilang kalau ayahnya, Valentine, mendorong Tom ke dalam lubang. Valentine juga banyak melakukan kebohongan. Dia juga membangun sesuatu yang sangat berbahaya di sebuah gereja yang dijaga ketat dan tidak mungkin memasukinya. Catherine pun bersedia membantu Pepys untuk masuk ke dalam gereja itu. Scene kembali pada Hester dan Tom. Hester yang mulai menyukai Tom akhirnya menceritakan masa lalunya pada Tom. Saat ibunya Hester yang bernama Pandora Shaw meninggal, Hester baru berusia 8 tahun. Pandora adalah seorang arkeolog yang suka dengan peradaban kuno dan sering berkeliling dunia. Anjay, barang prasejarahnya motherboard anjir. Valentine sering datang untuk menemani Pandora menggali barang-barang peninggalan peradaban kuno. Tapi semua berubah saat Pandora menemukan sebuah benda yang sangat diinginkan Valentine. Pandora tidak mau menyerahkan benda itu, tapi Valentine membunuh Pandora untuk mengambil benda itu. Dia juga berusaha membunuh Hester, tapi Hester berhasil kabur. Sebelum meninggal, Pandora memberikan sebuah kalung pada Hester. Sementara itu, di tempat lain, Valentine sudah sampai di penjara Sharkmoor. Di sana, dia menengok seorang pasukan Lazarus yang ditangkap karena membunuh banyak orang tanpa alasan. Dia bernama Shark. Shark adalah manusia setengah robot. Dia adalah seorang stalker atau penguntit dan salah satu anggota pasukan Lazarus. Valentine pun bertanya pada Shark kenapa dia mencari Hester Shaw dan apa yang akan dia lakukan pada Hester. Shark bilang Hester ingkar janji dan dia ingin membunuh Hester. Lalu Valentine pun menghancurkan penjara itu supaya Shark bisa membunuh Hester. Kembali pada Tom dan Hester yang menyadari kalau mereka dibawa ke tempat pelelangan manusia. Tom menemukan cara untuk kabur lewat lubang di bawah dengan cara meloncat. Tapi Hester tidak bisa melompat karena kakinya terluka cukup parah. Lalu Hester menyuruh Tom untuk pergi sendiri. Tapi Tom tidak tega meninggalkan Hester. Saat Hester mulai dilelang, datang seorang perempuan bernama Anna Feng yang membantu Hester kabur. Nah, si Anna Feng ini adalah salah satu anti-traction yang memiliki nilai buronan tinggi lah. Dia juga temannya dari ibunya si Hester, si Pandora Shaw gitu. Kemudian lelang pun menjadi kacau. Hester melepaskan borgol Tom lalu lari. Tiba-tiba muncul Shark yang memburu Hester. Saat Tom dan Hester terpojok, Anna datang menjemput menggunakan pesawat. Dan akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran Shark. Di dalam pesawat, Anna Feng mengobati luka Hester. Hester pun kebingungan kenapa Anna menyelamatkan dia. Anna memberitahu Hester kalau dia adalah teman ibunya. Begitu Anna tahu Pandora meninggal, dia langsung mencari Hester.
Anna mengira Hester udah meninggal, sampai dia mendapat kabar kalau Hester masih hidup. Anna sempat kebingungan bagaimana cara Hester bertahan hidup selama ini. Tapi setelah melihat Shark mengejar Hester, akhirnya Anna tahu selama ini yang menjaga dan membesarkan Hester adalah Shark. Nah, koploknya si Tom malah ngejelek-jelekin si Shark dan bilang, Shark itu mayat hidup yang gak punya hati, kejam, gak beradab, ya pokoknya yang jelek-jelek lah. Anna pun marah besar pada Tom. Ya walau bagaimanapun kan si Shark ini kan yang nyelamatin si Hester gitu kan, yang ngurusin si Hester selama ini. Ya udah kayak orang tuanya si Hester lah. Wajar kalau si Hester marah sama si Tom. Sementara itu, Valentine yang baru pulang dari penjara didatangi Herbert yang bilang kalau dia punya barang-barang militer dari peradaban kuno. Dan Herbert meminta naik jabatan sebagai imbalan dari barang-barang militer yang dia berikan ke Valentine. Ya padahal mah kan yang ngumpulin barang-barang itu si Tom, bukan si Herbert. Scene kembali pada Tom yang mendekati Hester untuk meminta maaf. Lalu Hester pun menceritakan kalau dirinya diselamatkan dan dibesarkan oleh Shark. Shark membesarkan Hester dengan caranya sendiri, memberi makanan dengan makanan dari peradaban kuno yang dia temukan. Dia juga senang mengumpulkan barang-barang dari peradaban kuno. Hester yakin jauh di dalam diri Shark masih terdapat ingatan tentang anak dan keluarganya. Sampai pada suatu hari, Shark yang melihat Hester yang selalu bersedih, menawarkan pada Hester untuk merubah Hester menjadi seperti dirinya, manusia setengah robot. Dengan begitu, Hester tidak akan bersedih lagi, dan semua ingatan Hester pun akan hilang. Shark akan membunuh Hester dan akan menghidupkan Hester kembali dalam tubuh robotnya. Hester pun berjanji pada Shark, dia ingin menjadi seperti Shark. Tapi semua itu berubah setelah Hester melihat Valentine yang dekat dengan posisinya. Akhirnya, Hester kabur dan mengejar Valentine ke kota London. Nah, jadi begitu kenapa si Shark ini ngejar-ngejar si Hester. Karena si Hester ini udah janji mau jadi robot kayak si Shark. Tapi si Hesternya malah kabur gitu. Lalu Scene memperlihatkan Catherine dan Beppis yang menuju ruangan Tom untuk mengambil barang-barang militer milik Tom. Tapi sesampainya di sana, Pomeroy memberitahu kalau barang-barang Tom sudah dibawa oleh para ilmuwan ke gereja tempat proyek Valentine dibuat. Lalu Pomeroy pun membuka jalan rahasia untuk menuju gereja itu. Beppis dan Catherine langsung menuju ke gereja lewat jalan itu. Sementara itu, Anna, Hester, dan Tom pergi ke kota Airhaven yang berada di atas langit. Di sana mereka bertemu dengan Kapten Cora, salah satu anggota Anti-Traction. Di sana mereka juga bertemu dengan Anti-Traction dari kota statik San Guo. Anna bilang kalau ibunya Hester menemukan sesuatu yang berbahaya yang sangat diinginkan Valentine, dan Anna menanyakan apa yang dibuat Valentine di dalam gereja di kota London pada Tom. Tom bilang gak tahu, sedangkan Hester juga kebingungan apa yang ditemukan ibunya. Setelah dibantu Tom dan menanyakan ciri-ciri benda itu, akhirnya Tom tahu kalau benda yang ditemukan ibunya Hester adalah inti komputer untuk menjalankan senjata mematikan Medusa. Tom juga memberitahu kalau jalan satu-satunya mematikan Medusa dengan cara menancapkan driver penghancur di inti komputer itu. Dan sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaan driver penghancur itu. Lalu tiba-tiba Shark muncul dan membuat porak-poranda kota Airhaven. Anna dan kawan-kawan bertarung melawan Shark. Hester mencoba menghentikan pertarungan itu karena nggak tega melihat Shark dikeroyok. Ya karena Hester udah nganggap Shark sebagai orang tuanya. Saat Shark akan membunuh Tom, Hester menghalanginya dan lebih memilih Hester saja yang dibunuh daripada Tom. Melihat hal itu, Shark menyadari bahwa Hester mencintai Tom dan kemudian melepaskan Tom. Lalu Shark membebaskan Hester dari janjinya. Shark yang sudah sekarat karena bertarung melawan Anna dan kawan-kawan memberikan kalung peninggalan ibunya yang dulu Hester bawa, dan akhirnya Shark pun almarhum. Scene kembali pada Valentine yang berhasil mengaktifkan Medusa. Lalu datang wali kota Magnus dan memerintahkan Valentine mematikan Medusa. Tapi Valentine tidak mau dan akhirnya membunuh wali kota. Catherine yang melihat hal itu langsung shock dan tidak mau menganggap
Valentine sebagai ayahnya lagi. Kemudian Valentine mengumumkan pada warga London kalau mereka akan menyerang kota Sanguo sebagai kota buruan mereka selanjutnya. Hester, Anna, Tom, dan yang lainnya sampai di kota statik Sanguo. Lalu mereka menemui gubernur Tuan. Anna memberitahu gubernur kalau kota London akan menyerang dan Anna menyarankan untuk menyerang London duluan. Tom langsung bilang kalau dia nggak setuju karena itu rumahnya dan banyak warga yang tidak bersalah yang akan menjadi korban. Gubernur Kwan pun bilang kalau sebenarnya dia tidak mau melakukan itu karena hidup manusia sangat dihargai di Sanguo. Kalau ada cara lain yang lebih baik, dia akan mengambil cara itu. Tapi untuk saat ini tidak ada pilihan lain kecuali menyerang duluan. Alarm dibunyikan dan armada perang Sanguo sudah bersiap menyerang. Sementara itu di kota London, Valentine sedang menyiapkan Medusa untuk menyerang kota Sanguo. Hester yang baru sadar dia memiliki kalung pemberian ibunya yang selama ini disimpan Shark, membongkar kalung itu dan menemukan draper penghancur di dalamnya. Lalu perang pun dimulai. Medusa yang sudah aktif melakukan tembakan pertama. Dan menghancurkan sebagian besar dinding perbatasan kota Sanguo. Daya hancur senjata Medusa membuat kota Sanguo porak-poranda. Hester dan Tom menemui Anna dan mengajak Anna dan tim pergi ke London untuk menancapkan driver penghancur di inti komputer Medusa. Anna dan tim pun bersiap untuk terbang ke London. Sebelum pergi, Anna menanyakan apakah Hester yakin untuk pergi ke London karena ini sama saja seperti misi bunuh diri. Hester pun meyakinkan Anna kalau dia siap mati untuk misi ini. Dia lakukan ini demi ibunya Pandora Shaw. Mereka pun terbang menuju kota London. Anggota anti-traction mulai berguguran karena diserang kota London. Hester dan Anna berhasil masuk ke dalam kota London. Sedangkan Tom pergi membawa pesawat milik Anna. Sementara itu di dalam gereja terdapat kekacauan karena Medusa tidak stabil dan suhunya makin meningkat saat akan melakukan tembakan yang kedua. Anna yang berhasil masuk ke gereja menembak Valentine, tapi Valentine berhasil melawan dan membuat Anna tertembak. Valentine pun mendekati Anna yang ada di lantai 2 lalu berkelahi dengannya. Sementara itu, Hester memasang driver penghancur pada inti komputer Medusa. Medusa pun berhasil dihancurkan. Tapi sayangnya Anna gugur karena ditusuk oleh Valentine. Hester pun kabur saat Valentine mengejar Hester dan keluar dari gereja. Dia bertemu dengan Catherine. Valentine mengajak Catherine pergi, tapi Catherine menolaknya karena sudah tidak percaya lagi dengan Valentine. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari ruang kontrol kota London. Saat Catherine masuk ke ruang kontrol, ternyata semua operatornya sudah dibunuh oleh anak buahnya Valentine. Valentine berencana menabrakkan kota London ke dinding kota Sanguo. Valentine pun lari menuju pesawat yang sudah menunggunya untuk kabur. Tapi pesawat itu dirantai ke kota London dan tidak bisa terbang. Ternyata Hester yang merantai pesawat Valentine dan menunggu Valentine di atas pesawatnya. Scene kembali ke Catherine yang mencari cara menghentikan kota London karena remnya sudah dirusak oleh anak buahnya Valentine. Lalu Tom menghubungi ke ruang kontrol dan memperingati kota London akan menabrak. Saat Catherine bilang remnya rusak, Tom menyuruh membuka mulut kota London. Tom berencana merusak mesin kota London dari dalam menggunakan pesawat milik Anna. Sementara itu, Valentine memberitahu Hester kalau Valentine adalah ayahnya. Hester yang shock membuat dia lengah dan membuat Valentine berhasil merebut pistol milik Hester. Tom yang berhasil meledakkan mesin kota London membuat guncangan yang hebat. Hester pun memanfaatkan situasi itu untuk menyerang Valentine. Saat Hester akan membunuh Valentine, Tom datang untuk menjemput Hester. Hester pun tidak jadi membunuh Valentine, lalu meloncat ke pesawat Tom. Kemudian Tom menembak pesawat yang dinaiki Valentine dan membuat pesawatnya jatuh. Valentine yang masih hidup akhirnya jadi almarhum karena terlindas kota London. Dan lalu akhirnya kota London pun berhenti.
Di akhir film, Gubernur Kwan menerima warga London untuk hidup bersama di kota Sanguo. Sementara itu, Hester dan Tom pergi menggunakan pesawat milik Anna untuk berkeliling dunia. Dan film pun selesai. Salah satu film yang sangat menarik dari segi alur cerita menurut gua. Ya, karena filmnya juga kan berdasarkan novel yang dapetin penghargaan banyak banget gitu kan. Nah, novelnya sendiri ada 4 cerita sih, yaitu Mortal Engine, Predator Gold, Imperial Davis, sama A Darkling Flame. Ya itulah, susah anjir. Yang baru gua tahu dibikin film sih baru Mortal Engine doang ya. Tapi kalau yang lainnya udah dibikin film, coba kasih tahu gua dah. Atau nanti gue cari tahu dah. Dan film ini sendiri sangat luar biasa sih menurut gua. Efek CGI-nya itu bagus banget sih ya, walaupun ada beberapa scene yang kurang sih menurut gua. Overall film ini seru banget dah. Mending lu tonton langsung dah filmnya lu. Wah, pokoknya seru dah pokoknya. Pokoknya lu tonton dah. Yaudah segini aja konten nyeritain film kali ini. Jaga kesehatan, jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video. Bye.